kepada kita karena kita mau diberi tanggung jawab yang begitu besar. Tanggung jawab yang mana dulu pernah ditawarkan kepada langit. Langit angkat tangan. Ditawarkan kepada bumi, bumi angkat tangan. Ditawarkan kepada gunung, juga angkat tangan. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Tanggung jawab yang begitu besar tadi ada makhluk yang siap. Makhluknya tidak sebesar gunung. Makhluknya tidak seluas langit. Makhluknya tidak selebar bumi. Kecil. Bahkan dikatakan oleh Allah makhluknya zaluman jahula. Banyak zalimnya, goblok bisa. Nah kita ini seperti itu sebetulnya. Hadirin yang mulia. Tapi kalau manusia ini menjalankan tugasnya, dia akan memiliki kesabaran sekokoh gunung. Langit pun akan dia tembus dengan keimanannya. Semoga dimaksudkan. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa tugas kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita hidup di dunia ini tidak lain tidak bukan kecuali hanya satu saja. Apa itu hadirin yang mulia? Liya'budun, menghamba kepada La ilaha illallah. Itu tugas kita ngamuk. Tugas kita ini menghamba. Menghamba itu apa? Menghamba itu adalah imtithalu kulli awamirillah wa ijtinabu kulli nawahi ma'a ghayatil khudu'i wat tadallul. Ngawulo itu menerapkan perintahnya Allah di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Itu namanya ngawulo. Selagi dalam hidup itu masih pengen ini, enaknya bagaimana, mau saya bagaimana, berarti belum hamba kepada Allah. Menghamba kepada Allah urusan keluarga. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan amanah kepada kita, amanah istri. Bagaimana Pak rasanya merawat makhluk yang kurang akalnya itu? Dikatakan dalam hadis naqisatul aqli. Wanita ini adalah makhluk yang kurang akalnya. Kalau cuma nggak ada akalnya pasti enak. Mereka itu kurang akalnya, tapi dalam perasaannya, Masya Allah. Sehingga di dalam kehidupan kita ini selalu ada drama-drama. Pulang ke rumah tiba-tiba mulutnya maju kita terima. Kita sudah berusaha mati-matian, rencananya mau bikin kejutan, kasih hadiah yang luar biasa. Ternyata bukan istri kita yang terkejut, kita yang terkejut dengan sifat dia. Hadirin yang mulia, kalau seorang manusia mengikuti maunya, prinsipnya bukan menghamba kepada Allah, melihat makhluk seperti itu sudah pengen menguliti saja. Tetapi kalau orang
yang menghamba kepada Allah. Tidak. Melihat istri atraksi, ngambek gak jelas, nuntut perkara yang di luar kemampuan kita. Kita ingat perintahnya Allah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Para lelaki, kaulilah wanita dengan baik. Langsung emosi yang sudah mau meledak hilang seketika. Ingat firman-Nya, hamba-Nya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hamba-Nya Allah itu kayak siapa? Kayak Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, beliau berada di istana seorang raja yang punya seorang istri yang cantik jelita. Zulaikha cantiknya Masya Allah. Sudah cantik, nggak pernah disentuh oleh suaminya. Suaminya nggak bermasalah dulu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa Anda bayangkan seorang wanita cantik nggak pernah disentuh? Itu nafsunya segede apa ini? Kemudian wa ghallaqatil abwab wa qalat hitam. Zulaikha dandan yang begitu cantik pada hari itu. Pintu-pintu dikunci semua. Nabi Yusuf jauh dari saudaranya, jauh dari ayahnya, jauh dari keluarganya. Kalau mau bikin apa saja, nggak ada orang yang tahu. Ini masalahnya kasusnya itu mau sama permaisuri aja, permaisuri perdana menteri. Ini sudah kenangan tingkat tinggi. Hadirin yang mulia, kira-kira kemudian Zulaikha mengatakan, "Qalat hita, wahai Yusuf, kemarilah." Kira-kira kalau itu gimana? Kok kemarilah? Gak usah dipanggil, sudah datang. Tapi Nabi Yusuf beliau mengatakan, "Qala ma'adallah, aku berlindung dengan Allah." Ya ini hamba beneran ini. Bukan jalan, makanya mau kemana? Mau ke musyawarah. Jalan-jalan ke pasar, kiri kanan, kiri kanan, kiri. Masya Allah, makhluk Allah itu indah kan? Masya Allah, la quwwata illa billah. Maka hadirin yang mulia, kita belajar di dalam kehidupan kita menjadikan mata kita menghamba kepada Allah, telinga kita menghamba kepada Allah, mulut kita menghamba kepada Allah. Insyaallah. Ketemu temannya kita dikunci, diejek, dihina, kata-kata, dakwah tak jelas. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada rasanya sudah membalas, mengeluarkan dalil dan sebagainya. Tapi ingat sabda Nabi, liyakul khairan aw liyasmut. Ngomong yang baik, kalau nggak bisa diam. Oh, sama Nabi suruh diam. Nggak jadi ngomong. Bagaimana kalau kira-kira takut begitu? Insyaallah. Insyaallah. Karena ribut itu karena nggak tunduk pada Allah. Al-Mustabbani maqala fa'al batin, katakan. Orang yang saling mencaci resiko diterima sendiri-sendiri, yang dosa yang mulai. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dia dicaci sama orang. Ketika beliau dicaci, beliau tenang, diam, Nabi senyum-senyum. Lama-lama gak benar juga. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar jawab. Sayyidina Abu Bakar jawab, Nabi langsung berdiri meninggalkan tempat. Maka Sayyidina Abu Bakar tanya, "Ya Rasulullah, kenapa kau berdiri?" "Wahai Abu Bakar, saat engkau diam, aku melihat malaikat-malaikat membelamu. Tetapi
Tapi saat engkau menjawab, malaikatnya pergi, yang hadir ganti setan. Saya tidak mau satu majelis dengan setan. Saya bilang dibakar itu nggak punya salah. Itu ketika dicaci itu, ketika jawab tapi nggak senang. Wah, Anda siapa? Kok dicaci pengen jawab terus? Maka kalau kita hamba Allah yang sebenarnya, yang kalau dicaci didengarkan. Insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tanggung jawab kita. Mulut kita ajak tunduk kepada Allah. Mata kita ajak tunduk kepada Allah. Telinga kita ajak tunduk kepada Allah. Perut kita. Kadang-kadang orang itu mengatakan, cari yang haram aja susah, kok suruh cari yang halal. Kalau makan haram di dunia susah, di neraka lebih parah. Maka kita ini sebagai hamba Allah yang mau masuk ke perut itu diperhatikan. Insyaallah dari mulai. Ngomong kita dakwah fisabilillah, tapi utang konvensional masih jalan terus. Itu namanya berangkat ke surga, bensinnya ke neraka. Ini perhatikan. Ada kadang kita ini sudah 4 bulan penanggung jawab markas, tapi uang riba tanpa terasa masih kita angkat. Maka perutnya dikondisikan. Insyaallah ini. Kalau perutnya taat kepada Allah, bawah perutnya lebih mudah lagi taat kepada Allah. Tapi kalau perutnya tidak diajak taat kepada Allah, bawah perutnya lebih liar lagi. Kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari perkara haram, maka neraka lebih banyak untuk dia. Maksudnya bagaimana? Maksudnya badan itu kalau makanannya nggak beres, diajak taat nggak mau. Diajak berbaya, ngatur, kita skill pura-pura nggak benar. Tapi kalau maksiat, gas paling depan. Maka hadirin yang mulia, inilah yang perlu kita wujudkan dalam kehidupan kita. Belajar menghamba total kepada Allah. Insyaallah ini baik. Insyaallah. Derajat tertinggi seorang manusia itu adalah ketika dia telah diakui oleh Allah sebagai hamba-Nya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Allah Subhanahu wa taala ketika bercerita mengenai perjalanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj dari Mekah menuju Masjidil Aqsa. Allah tidak mengatakan subhanalladzi asra bi habibihi. Allah tidak mengatakan maha suci Allah yang menjalankan kekasihnya. Tidak. Asra bi rasulihi, yang menjalankan rasulnya. Tidak. Tapi asra bi abdihi. Ini menunjukkan pangkat tertinggi seorang manusia adalah ketika diakui oleh Allah sebagai seorang hamba. Maka kita hadirin yang mulia, belajar betul jadi hamba Allah. Insyaallah ini. Tapi hadirin yang mulia, belajar jadi hamba itu susah. Karena apa hadirin yang mulia? Karena kita ini manusia yang memiliki sifat dasar yang buruk. Innan nafsa la ammaratun bisu. Kita ini manusia ini makhluk yang punya karakter senang nakal, susah taat. Kalau konser dangdutan berdiri berjam-jam kuat,
Sholat tarawih 1 juz imamnya sudah dikatakan. Zaman Nabi itu tidak ada ceritanya orang sholat pendek dimarahi. Yang dimarahi itu sholat terlalu panjang. Ini imam baca panjang-panjang ada. Nanti yang bayan panjang dicatat sama banget yang bayar. Tapi kalau urusan maksiat kan nggak ada orang nonton film. Apa sih filmnya? Karakternya manusia ini. Kalau gunjing orang, masya Allah, semalaman surga itu keluar. Bicarakan hal sana, hal sini, keburukan sana, keburukan sini, terus nah. Tapi kalau dinasihati, Anda berbuat nggak terima. Inilah manusia. Sedangkan menghamba itu taat total. Diri kita pengennya jelek, perintahnya Allah suruh baik. Bertentangan nggak? Bertentangan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus ada cara khusus untuk menundukkan diri kita biar gak maksiat kepada Allah, biar gak menjadi orang yang salah jalan, biar tidak menjadi orang yang sesat, biar tidak menjadi orang yang dimurkai oleh Allah. Caranya bagaimana? Dikatakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan alaika bimuraqabati man la yakhfa la takhfa alaihi khafiyah. Supaya kita ini mudah ibadahnya, supaya kita ini ringan ibadahnya, takut maksiat kepada Allah, rasakan dalam hati Allah selalu melihat kita. Hadirin yang mulia, penyebab utama kita malas ibadah, penyebab utama kita ringan maksiat itu diantaranya ada muraqabah. Perasaan kita itu Tuhan gak lihat kita. Hadirin yang mulia, kalau kita di perantauan itu nakal kenteng. Berani sampai maksiat di depan bapak, ibu, anak, nenek, cucu, di depan keluarga semua yang mereka soleh-soleh terus lihat kita. Berani maksiatnya? Padahal itu manusia. Lah kalau kita ini melihat kenyataan, pada hakikatnya Allah itu melihat kita 24 jam. Kok dilihat Gusti Allah? Kita ini loh melihat ada CCTV saja, kita nggak berani. Ada CCTV. Makanya kita masuk minimarket, ada tulisannya. Minimarket ini diawasi oleh CCTV. Ada di ngomong. Nanti ada lampu merah tulisin, lampu merah diawasi CCTV. Nggak berani ngurus. Padahal itu cuman CCTV. Bagaimana kalau kita merasakan, dan itulah yang sebenarnya kita diawasi oleh la takhfa alaihi khafiyah. Allah itu maha melihat. Gak ada perkara itu gak jelas bagi Allah, enggak. Sampai yang sedang duduk di mana, duduk bayan melek atau tidur, duduk bayan ngelamun atau tidak, sedang mikirkan apa, merencanakan apa nanti pas tasbih, Allah sudah tahu semua. Pura-pura berdiri, pura-pura daftar ke dalam kabur, Allah sudah tahu kerjaan. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah SWT, la takhfa alaihi khafiyah. Gak ada satu pun perkara yang samar bagi Allah juga. Apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada di dalam rencana kita, semua Allah tahu. Dan Allah itu Al-Muqtadir, Al-Jabbar, Al-Qahhar, Syadidul Iqab. Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Zat yang maha memaksa, Zat yang maha kuasa, Syadidul Iqab, sangat mengerikan siksanya. Coba itu dibayangkan, biar kita menjadi orang yang mudah beribadah kepada Allah. Insyaallah.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita merasa dilihat oleh Allah, masih keluar penyakit lagi. Ibadahnya menjadi ringan, tetapi niatnya bermasalah. Jadi manusia ini Pak, tahapannya berat ibadah, berat amal, berat ngaji. Akhirnya dipaksa sampai lama-lama beribadah. Setelah beribadah memperjuangkan agama, lama-lama niatnya itu masalah. Yang dulu lillahi ta'ala, furudnya lillahi ta'ala, musyawarahnya lillahi ta'ala, sekarang lain-lain niatnya. Maka hadirin yang mulia, setelah kita merasa dilihat oleh Allah, perbaikan yang kedua adalah memperbaiki niat kita. Insyaallah. Karena niat itu kalau nggak ikhlas karena Allah, kebaikan dihitung kemaksiatan. Jadi ingat, kebaikan itu kalau nggak karena Allah dihitung kemaksiatan. Bukan sekedar nggak diterima, kalau cuma nggak diterima pahala itu enak. Yang masalah itu kalau nggak ikhlas, itu dihitung kemaksiatan. Diceritakan dalam satu riwayat hadis ada 3 orang. Satunya mujahidin fisabilillah sampai mati di jalan Allah. Satunya ahli sedekah, satunya ahli baca Quran. Sama Allah diseret semua neraka. Gara-gara apa? Gara-gara jihadnya tidak karena Allah. Gara-gara kedermawanannya tidak karena Allah. Gara-gara baca Qurannya tidak karena Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana supaya kita bisa ikhlas? Kita ini sudah tahu ketika ikhlas, tapi kadang-kadang nggak tahu caranya. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan kurang lebihnya, selagi kita masih menganggap manusia itu ada, makhluk itu ada, kita nggak akan bisa ikhlas. Hatta yafna malam yakun wa yabqa malam yazal. Orang itu kalau pengen ikhlas, syaratnya hilangkan makhluk dari mata kita, hilangkan makhluk dari hati kita. Yang ada cuma satu. Siapa dia? Allah. Kalau orang itu sadar yang ada cuma Allah, otomatis dia amal cuma karena Allah. Dan inilah masalah kita. Kita ini nggak bisa ikhlas karena yakinnya masih salah. Perasaannya teman bisa muji, perasaannya teman itu bisa marah, perasaannya istri itu bisa senyum sendiri, perasaannya istri itu bisa marah sendiri. Padahal mereka semua nggak bisa apa-apa, yang bisa cuman maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kita belajar biar mudah ibadahnya. Rasakan kita dilihat oleh Allah, biar kita diterima ibadahnya, latihan ikhlas karena Allah. Insyaallah hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Dan bagaimana caranya? Biar kita ini ikhlas karena Allah, harapannya cuma sama Allah, bukan kepada makhluk, bukan kepada uang, bukan kepada teman. Caranya kalau kita ini memperjuangkan agama, meninggalkan kampung halaman kita, melangkahkan kaki kita, memperjuangkan agama, itulah langkah untuk memperbaiki diri kita. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kita gak akan ikhlas kalau tidak ditolong oleh Allah. Kita gak akan bisa ibadah kalau tidak ditolong oleh. Dan Allah berjanji, in tansurullaha yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah, maka Allah akan
jadi orang makom saja sekarang. Lihat kondisi sudah calon marut tak megang tasbih aja. Kuat berapa lama sampai megang tasbih? Ini satu jam dan 3 menit. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini yang kita perlukan sekarang itu pertolongan Allah. Biar kita ada kekuatan lagi di dalam beribadah, kekuatan lagi di dalam mengamalkan agama, kekuatan lagi di dalam mempertahankan syariat Allah dalam kehidupan kita. Dan bagaimana? Ya huruf. Kalau kita hidup itu cuma dekem saja, di bawah kaki istri terus. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, air itu akan ada manfaatnya kalau dia mengalir. Kalau dia diam saja, berhenti saja, air itu diam saja, maka air itu lama-lama akan menjadi rusak. Betul nggak? Dan begitu juga walaupun yang kalau tamatan IPB, tamatan negeri jauh, tamat selesai sudah. Tapi kok kemudian nggak melanjutkan perjuangan, nggak jauhlah 1, nggak jauhlah 2, nggak hidupkan amal, nggak urut 3 hari, nggak urut 40 hari, nggak urut 4 bulan, nggak urut 4 bulan. Nanti sambil ngomong, nggak bisa dipungkiri. Ini sampai